Halo sahabat Foodies, kali ini ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Kali ini kita akan belajar bagaimana 10 cara mengelola cabang yang banyak di dalam bisnis kuliner. Sahabat Foodies, bener nggak sih? Banyak cabang, banyak rezeki. Atau gini, banyak cabang, banyak masalah. Nah sebenarnya mau rezeki atau masalah tergantung dari bagaimana kompetensi kita dalam mengelola cabang-cabang tersebut. Kalau kompetensi kita cukup, ya banyak cabang bisa banyak rezeki. Tapi kalau kompetensi kita nggak cukup, bisa jadi banyak cabang malah banyak tambah masalah-masalah baru. Kenapa? Karena mengelola satu atau dua cabang akan sangat berbeda jauh dengan bagaimana cara kita mengelola cabang lebih dari 2, 10, 20, 30. Nah, di kesempatan kali ini, Foodies akan sharing 10 tips mengelola cabang, khususnya cabang sendiri ya, agar bisa jadi insight buat sahabat-sahabat Foodies semua di rumah. Yang pertama, on top number. Atur dan ukur semua dengan angka yang jelas ya. Semua divisi harus punya ukuran dalam angka. Angka ini bisa terdiri dari revenue, cost, bahkan sampai target profitnya mau berapa sih? Yang pasti, kita dan tim harus punya satu pemahaman yang sama ya, apalagi masalah angka. Agar semua tim ini bisa paham dan bisa bekerja sama, karena angka itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang harus kita achieve bareng-bareng. Yang kedua, kompetensi tim yang kuat. Seperti saya sudah tadi bilang ya, mengelola satu cabang itu berbeda dengan cabang lebih dari satu ya, atau banyak cabang gitu. SDM yang tidak kompeten masih bisa difungsikan kalau cabangnya masih satu. Tapi kalau cabangnya udah banyak, kita butuh tim yang kuat dan juga punya kompetensi yang bagus. Memang sih kalau tim yang bagus punya resiko, bayarannya besar. Tapi kita harus menghitung biaya keseluruhan dalam hal ini. Contoh misalnya ya, kita bela-belain bayar tim yang mungkin secara cost tidak terlalu tinggi, tapi akhirnya kita boncos di HPP. Mau nggak? Berikutnya, tim yang kurang kompeten juga bisa menimbulkan masalah turnover yang akhirnya bisa membuat biaya rekrutmen jadi tinggi. Tim yang kurang bagus membuat level service menjadi jelek, yang membuat konsumen akhirnya nggak nyaman dan nggak mau balik lagi. Jadi, kalau memang kita sudah punya komitmen untuk membuka cabang lebih banyak, kita harus sudah mulai berinvestasi untuk hire SDM yang punya kualitas sangat bagus. Untuk mendapatkan SDM dengan kualitas bagus, kita bisa cari dari internal karyawan kita sendiri dulu. Kita kasih training dan juga pembekalan-pembekalan agar mereka siap menghadapi posisi baru. Atau dengan merekrut profesional-profesional dari luar yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, training dan learning management system. Sahabat Foodies, sistem training sudah harus bagus jika bicara banyak cabang. Selain didukung oleh SDM yang kuat, harus juga didukung oleh teknologi yang membuat biayanya jadi murah. Contoh nih, teknologi LMS atau Learning Management System yang bisa membuat proses kegiatan training bisa dilakukan secara digital. SOP, job desk, KPI, training, bahkan sampai resep menu bisa kita buat dalam format digital, baik tertulis, audio, bahkan video, sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan digitalisasi ini, kita bisa memberikan training setiap saat, mengontrol dan mengukurnya sekaligus dengan lebih baik. Proses rekrutmen, induksi karyawan, bahkan sampai training karyawan, bisa menjadi lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih tajam. Karena digitalisasi dengan LMS membuat semuanya menjadi terstandarisasi. Berikutnya yang keempat, teman-teman, aplikasi mengelola operasional secara otomatis atau biasa kita kenal dengan istilah ERP. Apa sih ERP? ERP itu Enterprise Resource Planning yang sangat penting dalam mengelola banyak cabang. Jadi sahabat Foodies harus wajib mempelajari hal ini. ERP membantu kita untuk mengotomatisasi semua proses di dalam perusahaan. Database vendor, food cost, belanja, pembayaran, inventory, POS, COGS, laporan keuangan, pengelolaan belanja multi cabang, bahkan semua hal yang sifatnya bisnis proses di dalam perusahaan itu bisa diotomatisasi. Otomatisasi ini bisa membuat kita menghemat cost lebih besar sehingga profit kita bisa lebih maksimal di masa depan. Otomatisasi ini juga menjadi kunci untuk kita bisa terus melakukan scale up dalam jumlah banyak. Siapkan otomatisasi dengan ERP ini sejak awal jika sahabat Foodies memang berniat untuk melakukan scale up untuk rencana bisnisnya. Contoh nih, tools yang bisa melakukan otomatisasi adalah Atur Kuliner atau ASB POS ya, Esensi Solusi Bersama. Yang kelima, strong operational control gitu ya. Sahabat Foodies, job desk dan KPI atau ukuran keberhasilan kerja di setiap divisi dan setiap orang harus sangat jelas disosialisasikan dan ditandatangani oleh setiap orang yang terlibat di dalam setiap proses.
Reward and punishment juga harus ada ya, dan diberlakukan secara disiplin di setiap bagian dan dievaluasi dengan rutin kepada setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan. Kontrol operasional harus dibuat secara sistematis, khususnya ke setiap outlet yang kita miliki, baik itu kontrol rutin maupun yang sifatnya audit. Dalam kontrol operasional dibutuhkan juga pemimpin yang sangat tegas dalam penerapan SOP, KPI, serta reward and punishment, agar tertanam sifat disiplin di seluruh level karyawan perusahaan. Tegas bukan berarti kasar ya, sahabat foodies. Berikutnya yang keenam, culture building. Membangun budaya perusahaan merupakan hal yang sangat penting, apalagi cabangnya sudah banyak. Performa kerja membentuk sikap profesional, namun budaya akan membentuk perilaku hati yang baik. Penerapan spiritual company juga bisa menjadi salah satu solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk membangun budaya dan juga mengontrol perilaku karyawan. Tentu saja disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing ya. Budaya yang dibangun konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih homogen, sesuai dengan keinginan kita sehingga memudahkan fungsi kontrol pada akhirnya. Dengan banyaknya cabang akan sulit sekali untuk kita melakukan kontrol dalam banyak hal. Seperti apa contohnya ya? Layanan, kejujuran, dan perilaku baik yang terkait dengan manusia sehingga dibutuhkan budaya yang bisa menyentuh hati mereka. Prinsipnya, lebih baik dan lebih enak bekerja dengan orang yang baik dan jujur, tapi masih perlu dilatih daripada yang sebaliknya. Karena skill dan ilmu itu bisa dilatih, tapi hati sangat sulit untuk dibentuk dan dirubah. Yang ketujuh, external audit. Ini nih yang biasanya jarang kepikiran atau mungkin dilakukan sama sahabat foodies yang sudah melakukan scale up cabang lebih dari satu, ya banyak cabang, ya, yaitu melakukan external audit. Sudah betul membangun internal audit team yang sudah oke, tapi lupa untuk mengkomunikasikannya dengan external audit biar hasilnya bisa lebih akurat dan lebih baik juga tentunya. External audit lebih bersifat independen dan mewakili kepentingan owner dan pemegang saham, sehingga audit dan hasilnya pasti akan sangat objektif dan biasanya akan sangat objektif dan untuk kebaikan perusahaan. Audit cost adalah salah satu audit yang harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan external audit dari luar perusahaan. Mahal, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jika sahabat foodies punya omset 5 miliar sebulan, dengan audit ternyata cost bisa dihemat 2-3%, which is itu bisa 100-150 juta loh sebulan. Apakah membayar eksternal audit 300 juta jadi mahal? Bisa saja cost tersebut hidden dan tidak ketahuan dan itu menahun. Bayangkan kita kehilangan 1-1,5 miliar misalnya per tahun tanpa terdeteksi. Contoh tadi itu baru ngomongin audit cost aja sahabat foodies. Belum bicara audit lainnya kayak operation, SCM, marketing misalnya, yang juga sangat penting untuk perusahaan. Yang kedelapan, cash flow management. Banyak cabang artinya kita akan mengelola revenue dan biaya yang juga sangat banyak. Butuh owner atau PIC, misal finance accounting, yang punya kapasitas dan pengalaman dalam mengelola cash flow ya. Jangan pernah mengabaikan dan menganggap enteng soal ini teman-teman, karena ini terkait dengan aliran darah di dalam bisnis kita. Ya, gagal mengelola cash flow akan berakibat fatal pada bisnis kita baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sahabat foodies, ilmu cash flow management adalah ilmu wajib buat setiap pebisnis kuliner. Tidak boleh tidak mau dan tidak boleh alergi soal ini. Ini wajib sekali hukumnya untuk dipelajari sama sahabat foodies semuanya. Dengan kemampuan cara cash flow management yang baik, kita bisa menyusun berbagai alternatif strategi untuk kita bisa bertahan dan berkembang. Apalagi di dalam masa kondisi-kondisi sulit ini dan isu resesi dan lain-lain gitu. Yang kesembilan, coordination dan alignment meeting. Sahabat foodies, banyak cabang itu perlu banyak meeting nggak sih? Jawabannya, perlu. Tentu meetingnya harus meeting-meeting yang produktif ya, misalnya membahas on top numbers, inovasi, dan juga pemetaan kompetisi, sampai ke inovasi-inovasi yang akan kita kembangkan untuk perusahaan. Banyak cabang berarti akan banyak sekali hal-hal yang perlu dikoordinasikan atau dikomunikasikan sahabat foodies. Agar apa? Agar kita dan tim bekerja dengan alignment yang jelas, dengan goal yang jelas. Nggak bekerja silo atau bekerja atas dasar kepentingan sendiri-sendiri aja. Caranya gimana sih? Harus dibikin meeting rutin dari setiap struktur yang ada di perusahaan. Dan ini harus dijadikan KPI. Dan setiap meeting yang terjadi harus ditindaklanjuti dengan action plan yang kemudian hasil dan progresnya menjadi acuan untuk meeting-meeting berikutnya. Yang ke-10, leadership. 1, 2, 3. Yang ke-10, leader dan leadership.
Mengelola banyak cabang itu butuh leader yang visioner. Turun ke lapangan untuk mengetahui banyak kondisi di lapangan, serta mengelola perusahaan dengan kapabilitas yang kuat. Banyak cabang artinya perusahaan sudah melakukan scale up di mana pemimpin akan menjadi kompas penting akan kemana perusahaan ini akan bergerak. Sebagai pemimpin kita harus punya mindset pembelajar, bukan merasa paling pintar, paling tahu dan otoriter, sehingga tim kita akhirnya malas untuk memberikan input untuk perusahaan. Leadership di dalam konteks banyak cabang juga terkait dengan pemimpin di setiap area, baik itu manajer area, head, direktur, sampai CEO. Nah, sahabat foodies, itu dia 10 cara mengelola cabang dalam bisnis kuliner. Semoga dengan 10 cara hal yang sudah saya sharing tadi bisa bermanfaat ya buat sahabat foodies semuanya. Sahabat foodies, jangan lewatkan video-video menarik lainnya dengan menyalakan lonceng notifikasi dan juga subscribe YouTube-nya Foodies. Silahkan di-like, di-komen, dan di-share sebanyak-banyaknya video-video yang sudah ada di YouTube-nya Foodies biar bisa bermanfaat, dan juga silahkan di-like, di-komen, dan juga di-share video-video yang ada di YouTube-nya Foodies biar yang mendapat manfaatnya semakin lebih banyak. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.